Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ira Nadisia dari bidang satu Senat Mahasiswa. Pada kali ini, mentoring manajemen keuangan lanjutan kita akan segera dimulai dengan pengajar Kodarwin. Untuk selanjutnya, kepada Kodarwin, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Oke, thank you Iren. Jadi perkenalkan nama aku Darwin Lois, teman-teman bisa panggil aku Darwin, dan aku akan menjadi pengajar ya di mentoring lab MKL untuk Senat. Oke, jadi, tanpa berlama-lama aku izin share screen ya. Oke teman-teman, jadi, soal yang kita pakai adalah UTS tahun lalu ya. Kita ada 5 materi ya. Jadi dari TVOM, lalu juga ada bonds, stock valuation, COC, sama leasing. Tulisnya ada 5 soal, dan untuk UTS juga ada 5 soal, dengan masing-masing bobot 20% ya. Oke, jadi kita baca dulu soalnya. Jadi untuk TVOM yang pertama, 6 dosan adalah manajer dari perusahaan Ayangko yang bermimpi mendirikan perusahaan sendiri dalam 4 tahun yang akan datang. Nah, perusahaan startup ini dengan nama Samsanko. Dana yang ia miliki saat ini adalah sejumlah 900 juta yang ternyata masih belum cukup untuk mendirikan perusahaannya. Untuk itu, 6 dosan ingin menginvestasikan seluruh dana yang dimilikinya dengan tujuan untuk memperoleh peningkatan di kemudian hari dan cukup untuk membangun perusahaan impiannya. Lalu di sini dia berkonsultasi dengan salah satu konsultan investasi dan diperoleh tawaran investasi dalam 3 alternatif. Nah, di sini ada alternatif pertama, yaitu pada obligasi dan saham. Lalu alternatif kedua, mendepositokan seluruh dananya. Lalu yang ketiga itu dia menabung ke salah satu bank dengan cash flow yang berbeda-beda. Nah, di sini kita diminta untuk alternatif mana yang sebaiknya dipilih beserta perhitungan ketiga alternatif supaya 6 dosen dapat mewujudkan impiannya dengan menggunakan konsep perhitungan TVOM atau time value of money, di mana perhitungannya itu dibulatkan ke satuan terdekat, lalu R-nya itu dibulatkan ke 2 angka belakang koma, ya seperti biasa ya, jadi persen, 12 sekian persen. Nah, udah paling itu aja untuk soalnya. Jadi kita pertama-tama yang harus kita fokuskan itu pertama cash flow-nya. Jadi total cash flow yang kita pakai untuk masing-masing alternatif itu berapa. Jadi di sini ya, di soalnya dia bilang di sini ada 900 juta dan jadi kalian biasanya itu soalnya ada sedikit menjebak ya. Jadi misalnya ada di sini 1 M, tapi yang dipakai cuma 900 juta. Nah, itu kalian jangan sampai salah. Kalau misalnya di sini dia bilang 900 juta yang dipakai, berarti nanti di sini kalian tulis cash flow yang kalian pakai berarti 900 juta. Jadi kalau misalnya di sini yang diinvestasikan ternyata cuma 95%-nya saja dari 900 juta. Berarti nanti di sini total cash flow yang kalian pakai itu ya cuma 95% kayak gitu. Habis itu kita ke alternatif pertama dulu ya. Untuk alternatif pertama itu kita baca dulu soalnya. Investasi pada obligasi dan saham itu memiliki proporsi masing-masing 3:1 yang diinvestasikan setiap akhir tahun. Nah, di sini ada return-nya itu 2,5% lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga obligasi. Lalu tingkat suku bunganya itu 10%. Dan investasi ini dimulai dari akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2025. Nah, di sini teman-teman harus tentuin dulu nih, dia itu annuity yang mana? Kan ada dua ya, ada yang annuity do dan juga ordinary annuity. Nah, gampangnya untuk ngebedainnya itu, kalau aku ngajar di kelas ya, kalau dia kan ada ordinary annuity dan juga annuity do. Kalau misal annuity-nya di belakang, itu berarti dia itu setiap akhir tahun atau setiap akhir periode. Nah, kalau misalnya dia di depannya, kata annuity-nya itu di depan, misalnya annuity do, berarti annuity di depan, ya berarti, secara tidak langsung dia itu diinvestasikan setiap, awal tahun misalnya kayak gitu. Nah, itu gampangnya ya, buat ngebedain yang mana ordinary annuity sama annuity do. Lalu di sini kalian harus lihat, kalau di sini dia bilang dia setiap akhir tahun. Nah, berarti sesuai yang aku jelasin tadi, kalau setiap akhir tahun berarti ordinary annuity ya, yang annuity-nya di belakang. Nah, itu rumusnya kan beda ya sama yang, annuity do, jadi jangan sampai salah. Nah, habis itu kita udah tulis ordinary annuity, berarti udah clear. Habis itu kita mau tahu nih cash flow, setiap tahunnya berapa dari obligasi maupun saham. Nah, pertama kita hitung dulu yang obligasi. Jadi di sini dapetinnya itu kan dia pakai proporsi ya, 3:1, di mana obligasi itu 3, saham itu 1 dari totalnya yang, 900 juta. Berarti kita bisa simpulin 900 juta, kalau untuk obligasi kan 3 ya, berarti kita kalikan 3, lalu kalau, di bawahnya pembaginya ya, pembaginya itu berarti 3 tambah 1.
berarti 4 ya, 3 bagi 4 totalnya 4. Lalu karena dia, sampai berapa tahun nih? Kita hitung dulu N-nya berapa tahun, berarti dari akhir tahun 2021, berarti mulainya dari tahun 2022 ya, 22, 23, 24, 25 nggak masuk, karena apa? Karena dia masih awal tahun 2025. Berarti anggapannya itu masih akhir tahun 2024, kayak gitu. Berarti cuma 3 tahun. Berarti kalau 3 tahun itu N-nya kita tulis dulu 3, habis itu kita bisa bagi nih, untuk cash flow obligasi, kita tinggal bagi aja sama N-nya. 3. Nah, jadi kita tahu nih, untuk cash flow obligasi setiap tahunnya itu berapa, yaitu 225 juta untuk obligasi. Nah, sama kayak saham. Saham kan berarti proporsinya itu 1 ya. 1 berarti dari 900 juta ini, kalian kalikan dengan 1/4 totalnya, 3 plus 1, 4. Lalu kalian bagi lagi dengan N-nya, 3. Jadi 1 tahun itu berapa? Nah, jadi 1 tahunnya itu, cash flow-nya itu 75 juta. Nah, cash flow-nya udah dapat nih. Sekarang return-nya. Di sini dia bilang untuk saham itu 2,5% lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga obligasi. Obligasinya itu 10%. Berarti untuk obligasi ini 10%. Lalu untuk saham dia bilang 2,5% lebih besar. Berarti 10% kita tambahin dengan 2,5%. Nanti di sini 12,5%. Nah, udah. Nah, data-datanya udah kalian kumpulin semua, udah lengkap semua. Nah, sekarang kita tinggal hitung future value-nya. Future value masing-masing obligasi maupun saham. Rumusnya aku udah masukin. Nah, jadi rumusnya itu cash flow dikalikan 1 plus R pangkat N minus 1 dibagi R. Nanti kan kalau ordinary annuity ya. Kalau yang annuity dulu, kalau kalian masih ingat, nanti dia masih ada satu. Nah, karena dia ordinary annuity, dia sampai sini aja. Nah, dari data-data yang udah ada di atas, kalian tinggal pindahin aja ke dalam rumus. Jadi di sini kalau untuk kita masukin ke dalam rumus ya, untuk obligasi cash flow kan 225 juta. Jadi kalian kalikan dengan 1 plus R, R-nya berarti obligasi yang ini ya, 10%. Habis itu pangkatkan N, N-nya berarti 3. Habis itu kalian kurangin 1, lalu kalian bagi lagi dengan R-nya, yaitu 10%. Nah, nanti dari rumus ini kalian tinggal hitung dulu yang di bagian kanan. Nanti kalian udah dapat, baru kalian kalikan dengan 225 juta. Nah, di sini aku udah bikin rumusnya. Jadi, hasilnya itu nanti kalian bakal dapat 744.750.000. Nah, rumusnya ya dari yang di atas ini. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja. Kalau kalian pakai kalkulator, ya udah kalian hitungnya pakai kalkulator, nanti hasilnya bakal sama kok. 744.750.000 kayak gitu. Lalu obligasi udah ya. Obligasi untuk future value-nya udah, kita udah dapat. Nah, sekarang tinggal saham nih. Saham berarti kan rumusnya masih sama ya. Rumusnya masih sama, jadi kita tinggal masukin aja rumus yang sama. Cash flow kali 1 plus R minus 1 dibagi dengan R. Nah, berarti data-data juga udah ada ya. Dari cash flow saham, return-nya juga udah ada. Tinggal kita masukin ke dalam rumus. Berarti kalau kita tinggal masukin di sini, berarti cash flow 75 juta kalikan 1 plus R-nya. R-nya berarti 12,5% ya. Lalu kita pangkatkan dengan N, lalu kita minus lagi dengan 1, lalu bagi dengan R-nya lagi, 12,5%. Nah, berarti rumusnya sama. Kalian hitungnya juga masih sama ya untuk dapetin future value-nya. Ini di sini aku udah masukin. Jadi nanti setelah kalian hitung ya, setelah kalian hitung, nanti kalian bakal dapat nih angkanya dari data-data yang udah di atas, dari cash flow, kalikan dengan yang dalam kurung, nanti kalian bakal dapat 254.296.000 sekian. Nah, dari saham udah dapat nih, udah dapat. Oh ya, jadi untuk teman-teman, untuk cash flow masing-masing ini, kalian jangan lupa ya, kalau di annuity, kalian harus hitung per tahunnya. Jadi jangan sampai pakai total. Pakai itu kalian harus bagi dengan N-nya. N-nya kalian harus tahu dulu nih, N-nya berapa tahun nih, periodenya berapa lama. Nah, kalian bagi biar dapat cash flow setiap tahunnya berapa. Karena dia annuity ya. Kalau annuity berarti setiap tahun dia ada keluar duit kayak gitu. Anggapannya kayak gitu. Lalu, nah, future value udah dapat nih. Berarti kita bisa simpulin bahwa totalnya itu berapa dari obligasi deh. Dari obligasi kita pindahin 744, berarti kita tambah dengan saham. Sahamnya 254. Berarti kalau kita bisa simpulin untuk alternatif pertama, berarti obligasi tambahin saham. Nah, nanti kalian bakal dapat nih future value untuk alternatif pertama itu adalah 999 juta sekian. Nah, itu untuk alternatif pertama. Gimana kalau untuk alternatif kedua? Kalau untuk alternatif kedua, kita baca dulu soalnya. Di sini dia bilang mendepositokan seluruh dana yang dimiliki, berarti kalau seluruh dana 900 juta ya, ke Sandbox Bank selama 4 tahun ke depan. Lalu bunga deposito akan dibayarkan secara quarterly berarti 4 kali dalam setahun ya, dengan tingkat bunga 10% per annually. Lebih rendah dibandingkan investasi yang dilakukan di bank ya. Nah, di sini berarti kalau kalian lihat, dia bukan yang setiap tahun, karena dia bilang
dia langsung mendepositokan seluruh dananya. Berarti kalau ini, kalian perhatikan di sini dia bilang bunganya itu dibayarkan secara quarterly, di mana berarti 4 kali dalam setahun ya. Berarti, rumus yang bakal kita pakai itu adalah rumus yang compounding interest. Rumus compounding interest di sini nanti aku bakal tunjukin, tapi sebelum itu kita masukin dulu nih data-data yang kita pakai, 900 juta, lalu R-nya dia bilang di sini 10% lebih rendah dibandingkan yang dilakukan di bank bimbang atau yang alternatif ketiga. Berarti di sini kalau di bank bimbang itu 15% ya. Berarti dia bilang kalau 10% lebih rendah berarti 15% kalian kurangin aja sama 10%. Nanti kalian bakal dapat R-nya itu sebesar 5%. Oke? Lalu dia bilang di sini untuk periodenya selama 4 tahun ya. Selama 4 tahun. Berarti N-nya itu kalian bisa tulis nih, 4 tahun. Udah, habis itu quarterly berarti M-nya ya, berapa kali pembayarannya. Berarti kalau quarterly itu 4 kali di situ. Nah, di sini untuk data-datanya udah nggak ada lagi ya, udah lengkap semua. Jadi di sini udah lengkap semua data-datanya. Nah, sekarang kita tinggal masukin nih ke dalam rumus. Rumusnya apa? Nah, rumusnya udah masukin. Jadi rumus untuk yang compounding interest atau yang bunganya itu dibayarkan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, itu cash flow kalian kali dengan 1 plus R pangkat M, nanti kalian pangkatkan dengan M kali N. Nah, itu kalau kalian pakai kalkulator saintifik itu bisa dihitung. Nah, di sini dari data-data yang udah ada, kalian tinggal masukin aja ya. Dari cash flow 900 juta, nanti kalian kalikan dengan 1 plus R-nya. R-nya itu berarti 5% di sini. Lalu kalian bagi dengan M. M-nya berarti 4 ya, 4 kali. Lalu kalian pangkatkan dengan M kali N. Berarti 4 kali dalam 4. Ini bukan 4 tahun sih. Oh ya, 4 tahun, 4 tahun, bentar. Ini berarti 4 tahun, berarti 4 kali 4. Nah, nanti kalian bisa dapat nih hasilnya. Hasilnya nanti kalian bakal dapat dari data-data yang ada di atas sesuai dengan rumus. Nanti kalian bakal dapat 1M sekian. Nah, ini untuk alternatif kedua. Rumusnya masih sama, sesuaikan dengan yang compounding interest. Jadi 900 juta kalikan dengan 1 plus R pangkat M, R per M, pangkatkan dengan M kali N. Nah, dengan data-data yang di atas, kalian hitung, nanti hasilnya bakal dapat 1M sekian. Nah, itu untuk alternatif kedua. Lalu gimana kalau untuk alternatif ketiga? Jadi untuk alternatif ketiga, kalian bisa lihat di sini dia bilang dananya. Nah, yang membedakan dengan yang lain, kalau di sini dia itu cash flow-nya berbeda-beda ya. Setiap tahunnya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu beda-beda ya. Nah, di sini beda-beda, berarti kalau beda-beda itu dia bukan annuity, dia bukan compounding interest, melainkan dia yang mixed stream. Nah, kalau di kelas aku ajarinnya dalam tabel, jadi biar lebih enak hitungnya. Kalau mungkin di kelas kalian, asdos kalian ngajarnya langsung, nah itu sebenarnya sama aja, tapi aku bikinnya dalam tabel, jadi biar lebih enak kalian hitungnya tersusun, tertata, biar lebih enak. Nah, di sini pertama kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Yang pertama, berapa tahun? Di sini berarti 4 tahun ya, 4 tahun. Lalu R-nya itu dia bilang di sini return-nya itu 15%, berarti kalian pakai 15%. Lalu di sini kita masukin dulu cash flow-nya ya. Cash flow-nya tahun pertama di sini 400 juta untuk tahun pertama, kita masukin. Lalu untuk tahun keduanya itu 2/5 dari tahun pertama. Berarti di sini kalikan dengan 2/5. Udah. Habis itu tahun ketiga 100 juta, lalu tahun keempat 1,5 kali dari tahun kedua. Berarti tahun kedua kita udah dapat 1,5, kita kalikan dengan tahun kedua. Nah, nanti dapat 240 juta. Setelah itu, cash flow-nya kita udah hitung semuanya. Sekarang kita mau hitung N-nya setiap tahunnya. Nah, di sini yang harus kalian lihat adalah ini. Dia bilang kan setiap akhir tahun ya. Setiap akhir tahun. Otomatis kalau di tahun pertama udah lewat setahun ya. Berarti kalau misalnya di awal tahun, di sini masih tetap 4. Kalau di sini karena dia udah akhir tahun ya. Berarti 4 kan harus kurangi dengan 1. Nanti tinggal 3. Jadi N-nya itu sisa 3 untuk tahun pertama. Karena dia mulainya di akhir tahun kayak gitu. Berarti kayak udah 1 tahunnya itu udah lewat gitu loh. Jadi tinggal 3 tahun berikutnya. Makanya N-nya itu sisa 3 kayak gitu. Lalu untuk tahun kedua berarti di sini udah 3. Berarti kalian tinggal kurangin lagi dengan 1. Tahun ketiga juga sama, tinggal kurangin dengan 1. Nanti untuk tahun terakhirnya itu bakal 0. Jadi kalian kurangin 1, nanti tahun keempat dia bakal 0, N-nya bakal 0. Jadi pangkat N-nya itu bakal 0, kayak gitu. Jadi nggak ada perubahan nanti. Udah,
Habis itu, kita kalikan dengan PVIF. Di sini PVIF-nya itu, oh ya, untuk hitung PVIF-nya itu nanti rumusnya itu adalah 1 plus R, nanti kalian pangkatkan dengan N. Nah, di sini PVIF-nya itu untuk tahun pertama itu 1,5209, 4 belakang koma ya, kayak gini. Jadi nanti R-nya masih sama, yang berubah nanti cuman ini. Berarti aku ini dulu. Jadi kita tinggal drag down aja, sampai tahun keempat. Nah, jadi tahun kedua 1,3 sekian, tahun ketiga itu 1,15 sekian, tahun keempat dia bakal 1 untuk PVF-nya. Nah, PVF udah dapat, tinggal kalian hitung fair value-nya nih. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu nanti kalian dari cash flow tahun pertama, nanti kalian kalikan dengan PVF-nya. Nanti kalian bakal dapat fair value tahun pertama 608 juta sekian, fair value tahun kedua itu 211 juta sekian, fair value tahun ketiga 115 juta, tahun keempat 240 juta. Dia tetap sama. Jadi nggak ada bunganya lagi, udah habis gitu. Nah, nanti kalian tinggal totalin nih. Tinggal totalin fair value dari tahun pertama sampai tahun keempat. Nanti kalian bakal dapat 1M 174 juta sekian. Nah, itu untuk alternatif ketiga. Nah, yang pertama udah, kedua udah, ketiga udah. Nah, sekarang harus kita tentuin adalah keputusannya nih. Keputusannya apa gitu loh. Nah, kita lihat di sini untuk tahun pertama, tahun pertama, alternatif pertama, dia itu 999 juta sekian. Oke, lalu tahun kedua dia itu 1M sekian. Oke. Lalu tahun ketiga kita sampai 1M 174 juta sekian. Berarti yang paling besar itu adalah alternatif ketiga dong. Karena dia memberikan bisa dibilang kayak return yang paling besar ketika kita dengan duit 900 juta, dia bisa, kalau kita investasiin dengan alternatif ketiga, dia bisa sampai 1M 174 juta sekian, kayak gitu. Berarti keputusannya gimana? Keputusannya berarti di sini alternatif pilihan investasi yang sebaiknya dipilih oleh ini berarti adalah alternatif ketiga. Oh, bentar, alternatif ketiga. Ya, alternatif ketiga karena menghasilkan future value yang paling besar dibandingkan pilihan alternatif lainnya, yaitu sebesar 1M sekian, kayak gitu. Berarti jawabannya adalah nanti kita pakai yang alternatif. Untuk soal pertama udah. Tadi bingung kenapa N-nya langsung 3 di tahun pertama, Kak. Oke, karena di sini kalian harus lihat di sini dia bilang setiap akhir tahun. Kenapa aku bilang kita harus kurangin 1? Karena kalau kalian masih pakai 4, itu nanti bunganya itu masih totalnya itu masih 4 tahun. Sedangkan karena kita di akhir tahun, itu bunganya kayak N-nya itu sisa 3 gitu, tinggal 3 tahun gitu loh. Jadi sebenarnya interest yang kita bagikan itu sebenarnya cuma 3 tahun karena dia mulainya di akhir tahun kayak gitu. Padahal kalau misalnya kalian dari awal tahun, nah interestnya masih masuk, jadi masih ada interest. Kalau kalian lihat nanti di tahun terakhir kenapa dia masih sama, ya karena interestnya dia nggak ada lagi di tahun terakhir gitu loh. Jadi cuma untuk 3 tahun aja, makanya kita harus minus 1 untuk tahun pertama, tahun kedua berarti sisanya kita minus lagi 1 sampai nanti tahun terakhir itu habis 0. Kalau misalnya dia setiap awal tahun, ya udah berarti kalau setiap awal tahun interestnya masih full dong. Dia mulai dari awal tahun sampai akhir tahun, misalnya tahun 2022 dia mulai sampai akhir tahun 2022. Berarti dia ada nerima interest dong. Dia ada nerima bunga. Maka dari itu ini masih 4 di tahun pertama. Interestnya masih masuk lah. Nah, karena di sini akhir tahun, berarti kan tahun pertama dia nggak dapat interest. Makanya lanjut di tahun berikutnya, N-nya kalian minus 1. Berarti sisa 3. Kayak gitu. Paling gitu sih untuk simpelnya, paham nggak? Udah cukup jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, pokoknya yang harus kalian perhatiin adalah gampangnya gini dah. Kalau di awal tahun dia nggak ada berubah apa-apa. Kalau misalnya dia N-nya 4, berarti di sini 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Karena dia akhir tahun, kalian minusin aja. Pokoknya di sini kalian minusin minus 1. Lalu di sini juga kalian minus lagi 1 sampai nanti akhirnya itu 0. Jadi pas di tahun terakhir dia nggak ada interest sama sekali kayak gitu. Oke, jadi yang harus kalian perhatiin sebenarnya ini sih. Soalnya kadang ujian ya kalau di soal pertama banyak keliru di sini. Jadi kalian jangan sampai salah. Lanjut ya, kita ke soal kedua ya. Oke, soal kedua. Nah, kalian bisa buka soal kedua. Kita bakal bahas bond valuation. Jadi kita baca dulu soalnya. Jadi pada awal tahun 2022, Hype Corporation yang merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam industri hiburan Korea Selatan berencana untuk mendebutkan grup idola baru. Nah, di sini untuk melakukan hal tersebut, dana yang dibutuhkan itu cukup besar nih. Nah, untuk itu Hype Entertainment menerbitkan 2 bentuk obligasi ya untuk dapetin duit lah gitu. Di sini ada obligasi not for sale sama obligasi not for buy. Nanti kita baca satu-satu. Lalu
Yang diminta apa nih? Yang diminta di sini kita diminta untuk hitung nilai wajar kedua obligasi tersebut serta kita tentuin juga nih jenis obligasi ini apa. Dia premium kah, diskon kah, atau dia masih kayak at par, sama, nggak ada berubah. Lalu yang kedua, tentukanlah obligasi mana nih yang sebaiknya di investor pilih beserta dengan alasannya. Lalu yang ketiga, kita hitung yield to maturity untuk obligasi yang dipilih investor di poin kedua dengan menggunakan metode interpolasi. Lalu seluruh perhitungan dibulatkan ke satuan terdekat kecuali perhitungan yield to maturity. Kita hitung satu-satu ya. Kita dari yang obligasi pertama dulu, itu obligasi not for sale. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Dia bilang obligasi ini memiliki par itu 1,5 M. Oke, berarti kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu berarti parnya untuk obligasi yang pertama itu 1,5 M. Udah, habis itu dia bilang dapat dijual dengan harga 10% lebih tinggi dari nilai parnya. Berarti kalau 10% lebih tinggi, berarti kita bisa hitung market value-nya. Market value-nya berarti dari 1,5 M, 10% lebih tinggi berarti 110%, ya kan? Berarti nanti kalian bakal dapat market value-nya itu sebesar 1M650 juta, kayak gitu. Lalu di sini tingkat pengembalian yang diharapkan investor adalah 12% per annually. Oke, berarti R-nya itu 12% ya, 12%. Lalu tingkat bunga kupon dari obligasi ini lebih rendah 2,5% daripada tingkat required return-nya. Berarti kalau kalian bisa hitung di sini 2,5% lebih rendah. Berarti kalian kurangin aja 12%, kalian kurangin dengan 2,5%. Salah. Sini kupon rate-nya. Jadi kalian kurangin aja dengan 2,5%. Nah, nanti kalian dapat kupon rate-nya itu sebesar 9,5%, kayak gitu. Lalu dia bilang di sini obligasi ini akan jatuh tempo pada akhir tahun 2033 dan bunga dibayarkan annually. Nah, di sini kan harus take notes ya. Karena dia bilang di sini dia annually. Berarti kalian akan hitung secara annually, oke? Jadi nggak kalian hitung per bulan, nggak kalian hitung per 4 kali dalam setahun, nggak kalian hitung 2 kali dalam setahun, tapi annually, 1 kali aja dalam setahun. Berarti dari return-nya segala macam nggak ada perubahan karena dia cukup untuk 1 tahun, kayak gitu. Lalu di sini dia bilang sampai akhir tahun 2033. Nah, kita mulai dari tahun berapa? Di sini kita mulai dari tahun 2022. Berarti dari tahun 2022 kita hitung. 22 karena awal tahun masuk ya. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Berarti 33 masuk ya, karena dia sampai akhir tahun. Berarti dia masih whole year dari 2033 itu masih masuk. Kalau dihitung-hitung, nanti N-nya itu adalah 12 tahun. Jadi sampai 22 sampai 33 itu ada 12 tahun. Lalu data-data udah habis semua. Nah, kita tinggal hitung interest-nya nih. Interest-nya berarti dari par, kalian kalikan dengan kupon rate-nya. Nanti kalian bakal dapat interest per tahunnya itu adalah 142.500.000. Nah, di sini dapat interest-nya nih, interest-nya. Nah, sekarang kita hitung satu-satu dari nilai wajar obligasinya sama jenis obligasinya. Berarti data-data tersebut udah ya. Nah, kita tinggal masukin nih ke dalam rumus. Rumusnya kalau kalian masih ingat, berarti di sini ya. Berarti kalau untuk di kiri berarti PV of bonds-nya. Kalau yang di kanan itu berarti PV of interest-nya itu sendiri. Berarti dari rumus-rumusnya, berarti par kali 1 per 1 plus R pangkat N. Nah, itu nanti kalian tambahin dengan interest kali 1 minus, bentar aku gedein. 1 minus 1 per 1 plus R pangkat N bagi dengan R. Nah, dari data-data di atas udah lengkap nih. Dari parnya udah ada, return-nya udah ada, interest-nya juga udah kita hitung, N-nya juga udah ada. Kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus. Kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus. Nah, di sini berarti dari par ya, dari parnya itu sendiri 1,5 M. Nanti kalian kalikan dengan 1 per 1 plus R. R-nya berarti 12% ya. 12%. Pangkatkan dengan N, 12 tahun. Lalu kalian tambahkan lagi dengan yang rumus di sebelah kanan, yaitu PV of interest. Di mana di sini interest-nya 142.500.000. Kalian kalikan dengan 1 minus 1 per 1 plus R-nya 12%, pangkat 12, kita bagi lagi dengan R-nya itu 12%. Aku udah hitung ya, untuk kirinya di sini berarti dari yang PV of bonds, nanti kalian bakal dapat 385 juta sekian, kalau kalian hitung. Jadi biar nggak terlalu lama hitungnya, jadi nanti aku udah hitung. Lalu misalnya kalian ada perubahan, kalian tinggal cocokin aja, atau kalian hitung, nanti kalian cocokin aja sama apa enggak. Dan di sini yang di kiri atau PV of interest, aku udah hitung juga, nanti kalian bakal dapat 882 juta sekian. Nah, nanti dapat
PV of bond sama PV of interest, baik kiri maupun kanan ya. Kalian tambahin nanti kalian bakal dapat angka untuk nilai wajar dari obligasi pertama, nilai wajarnya, yaitu nanti kalian dapat 1 M 267 juta sekian. Nilai wajarnya udah dapat nih. Nilai wajarnya udah dapat, sekarang kita mau tentuin nih, jenis obligasinya apa sih? Dia itu premium kah, diskon kah, at par kah? Nah, di sini kita lihat dari nilai wajarnya. Nilai wajarnya di sini 1 M sekian. Lalu parnya tadi 1,5. Berarti di sini kita lihat nilai wajarnya ternyata lebih rendah nih dari nilai parnya. Berarti lebih kecil ya. Ini lebih kecil. Berarti kita bisa simpulin nih. Berarti kalau jenis obligasinya itu berarti diskon karena lebih kecil. Nilai wajarnya itu lebih kecil dari par. Gimana kalau kupon rate-nya? Kupon rate-nya kita lihat di sini. Kupon rate tadi 9,5%. Lalu required return-nya berapa? Required return tadi kita udah cari sini 12%. Berarti kita bisa simpulin juga kupon rate lebih rendah dari required return. Berarti lebih kecil. Berarti di sini posisinya juga sama diskon. Nah, sekarang kita mau tentuin dia sebenarnya under value atau over value. Nah, tadi ini untuk nilai wajarnya. Lalu market value-nya tadi 1,1 M 650 juta ya. Berarti, nah masih sama nih, lebih kecil nih ya. Ini juga sama, lebih kecil. Berarti karena nilai wajarnya itu ternyata cuma 1,2 M, tetapi pas di pasar dijualnya sampai 1,6 M nih. Berarti kan over value dong. Kenapa? Karena kita mendapatkan bonds yang sebenarnya nilai wajarnya itu cuma 1 M 200 jutaan, tapi kita bayar dengan harga yang sampai 1,6 M. Nggak worth it dong. Maka dari itu, di sini dia over value. Dan keputusannya adalah kita jangan beli. Kayak gitu. Jadi untuk obligasi pertama, kita jangan beli. Karena dia over value. Jadi untuk obligasi pertama, clear nih ya. Clear. Jadi obligasi not for sale, kita jangan beli. Nah, gimana kalau untuk yang kedua nih, obligasi not for buy? Di sini kita baca dulu soalnya. Di sini dia bilang obligasi ini akan jatuh tempo lebih cepat 2 tahun daripada obligasi not for sale. Lebih cepat 2 tahun. Tadi N-nya itu 12 ya. N-nya itu tadi 12. Di sini tapi dia bilang lebih cepat 2 tahun. Berarti kalian kurangin aja 2. Nanti kalian bakal dapat 10. Nah, di sini dia bilang par dari obligasi not for buy itu 1 M 250 juta. Berarti kita tinggal masukin ya. 1,250 dapat parnya. Lalu dia bilang tingkat bunga kupon itu sebesar 12%. Dibayarkan 1 Januari dan 1 Juli. Oke, di sini kita tulis dulu 12%. Kita skip dulu yang dibayarkan 2 kali ya. Kita skip dulu. Berarti kita tinggal tulis kupon rate 12%. Di sini dia bilang obligasi ini dapat dijual dengan harga 20% lebih rendah daripada nilai parnya. Berarti 100% kalian kurangin dengan 20% atau 80% ya. 20%. Nanti kalian bakal dapat market value-nya itu 1 M. Di mana di sini investor memiliki return 2% lebih rendah daripada tingkat return obligasi not for sale. Oke, di sini 2% lebih rendah dari obligasi not for sale tadi return-nya itu 12% ya. Berarti kalau 2% lebih rendah 12% kalian kurangin dengan kalian bakal dapat 10%. Oke. Nah, sekarang yang harus kita perhatiin adalah dia ini bayar interest berapa kali sih? Nah, di sini dia bilang dibayarkan 1 Januari dan juga 1 Juli. Di mana semi annually untuk yang not for buy. Berarti kalian harus ikutin. Berarti karena dia 2 kali dalam setahun, berarti kupon rate-nya juga akan sesuai ini. Berarti karena dia 2 kali dalam setahun, berarti kalau dia 1 kali sekali bayar, berarti kalian harus bagi 2 ya. Karena dia 2 kali dalam setahun, berarti dalam 1 kali bayar, kupon rate yang kita dapatkan atau interest yang kita dapatkan adalah 6%. Kayak gitu. Tapi untuk N-nya kan tadi di sini anggapannya itu 10 tahun ya. 10 tahun. Tapi karena dia bilang dia bayar 1 tahun itu 2 kali, berarti karena dia 2 kali, ini kan anggapannya 10 tahun itu untuk 1 tahun sekali ya. Karena dia 2 kali, berarti kalian tinggal kali aja sama 2. Nanti N-nya itu 20. N-nya itu 20. Lalu R-nya juga sama. Return-nya juga sama. Di sini karena dia bilang 10% return-nya yang udah kita hitung, berarti ini untuk 1 tahun ya. Gimana kalau untuk 2 kali dalam setahun? Berarti kalian tinggal bagi 2 aja. Nanti kalian bakal dapat return untuk 1 kali
pembayaran itu sebesar 5%, kayak gitu. Sama ya, misalnya kayak 1 tahun tetap 10%, kayak gitu. Nah, data-data udah semuanya. Nah, tinggal seperti biasa kita hitung interest-nya. Interest-nya berarti nilai par, kalian kalikan dengan kupon rate-nya ya. Kalian kalikan dengan kupon rate-nya, nanti interest-nya itu 75 juta. Satu kali bayar ya, satu kali bayar itu 75 juta. Kalau 2 kali bayar, berarti nanti tinggal kali 2 aja. Jadi 1 tahun itu nanti bakal dapat 150 juta. Kayak gitu. Nah, data-datanya udah masukin semuanya, tinggal kita masukin dalam rumus. Sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi, di sini aku udah masukin rumusnya ya. Ini untuk kiri PV of bonds, yang kanan PV of interest. Sama kayak tadi. Nah, kita tinggal masukin aja ke dalam rumus dari data-data yang udah kita dapatkan kayak gitu. Nah, di sini parnya itu ya 1,1 M 250 juta. Kita kalikan dengan 1 per 1 plus R-nya. R-nya berarti pakai yang 5%. Pangkatkan dengan N, 20. Nanti kalian tambahkan dengan yang sebelah kanan. Perhitungan sebelah kanan. Berarti hitung lagi yang sebelah kanan. Interest-nya 75 juta. Kalau lalu kalian kalikan dengan 1 minus 1 per 1 plus R. R-nya berarti 5%. Pangkatkan dengan N, 20. Lalu kalian bagi dengan 5%. Nah, di sini aku juga udah hitung kayak tadi. Kalau kalian mau coba hitung, cocokin juga boleh. Nah, di sini untuk yang kiri, nanti kalian bakal dapat 471 juta sekian dari yang kiri ya. Kalian hitung yang kiri. Yang kanan juga sama, hitung khusus yang kanan. Nanti kalian bakal dapat 934 juta sekian. Baik kiri maupun kanan kalian udah hitung, udah dapat, ya udah kalian tinggal tambahin aja buat dapetin nilai wajarnya nih. Nilai wajar dari obligasi kedua. Nah, setelah kalian tambahin, ternyata dia sampai 1M 405 juta. Nah, ini untuk nilai wajar obligasi yang kedua ya. Obligasi yang kedua, kalian dapat. Nah, sekarang kita tinggal tentuin aja jenis obligasinya apa sih? Dia diskon kah, premium kah, overvalue kah, undervalue kah? Sama kayak tadi ya, hitungnya. Berarti kita lihat untuk nilai wajarnya. Kita tinggal pindahin, lalu parnya sesuai yang udah kita hitung tadi di atas, 1M 250 juta. Nah, di sini nilai wajarnya ternyata lebih besar nih dari nilai parnya. Berarti kita bisa kasih tanda lebih dari. Nah, berarti karena nilai wajarnya lebih besar dari nilai parnya, berarti kita bisa anggap ini sebagai premium. Nah, kita cek lagi dari coupon rate sama required return-nya. Coupon rate tadi 6% ya. Lalu required return-nya itu 5%. Ya kan? Berarti coupon rate-nya lebih besar dari required return. Ya, oke. Berarti kita bisa simpulin juga nih. Ini dalam premium. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau tentuin dia itu under value atau over value sih. Nah, di sini nilai wajarnya masukin lagi. Lalu market value-nya itu 1M ya, 1M. Pindahin. Kita lihat, nilai wajarnya ternyata lebih besar dari nilai jualnya. Otomatis kayak kita bisa dapetin bond seharga 1,4M, tapi kita cuma bayar seharga 1M. Wah, itu berarti worth it banget dong, karena ya kita nggak perlu, kita maksudnya kayak lebih murah lah, kita bayarnya lebih murah. Anggapannya di sini bonds-nya itu under value dan dia di atas dari harga jualnya, kayak gitu. Berarti keputusannya apa? Keputusannya adalah kita beli nih, kita beli obligasi ini, kayak gitu. Oke, berarti clear ya untuk obligasi kedua, aman. Nah, sekarang obligasi pertama kita tadi keputusannya adalah kita jangan beli, ya kan? Karena ya over value. Yang kedua, kita beli. Kenapa? Karena under value. Ya udah, berarti untuk poin nomor 2, obligasi mana yang dipilih? Ya, obligasi kedua. Obligasi kedua. Kenapa? Karena ya kita pilih obligasi not for buy yang kedua. Karena nilai wajar obligasinya itu lebih besar dibandingkan dengan harga pasarnya. Kayak gitu. Atau misalnya nilai wajar obligasinya lebih besar dari nilai parnya, itu juga nggak masalah sih. Sama aja. Saya kayak gitu. Nah, keputusannya udah dapat nih. Keputusannya udah dapat. Sekarang kita mau hitung yield to maturity yang metode interpolasi. Kalau kalian masih ingat, nilai wajarnya kita turunin sampai di bawah market value. Nah, itu kalau kalian masih ingat. Nah, di sini kita pakai dari yang kita pilih di poin kedua. Poin kedua kita pilih yang kedua ya, yang not for buy.
Berarti kita pilih obligasi yang not for buy. Nah, di sini karena kita pakai Excel, lebih gampang dihitung, kita pindahin dulu data-data dari yang kedua nih. Kita pindahin dulu aja. Kita pindahin dulu dari par-nya, coupon rate-nya juga kita pindahin dulu, coupon rate berarti 6%. Lalu interest-nya juga kita pindahin dulu, interest 75 juta, lalu N-nya itu berarti 20 tahun, lalu ini anggapannya masih R pertama ya, masih belum ada perubahan, masih 5%. Oke, nah ini kan, bentar, market value, pindahin lagi market value 1M. Nah, ini data-data pertama, sebelum berubah, kita masih pakai data pertama. Nah, karena kita mau hitung yield to maturity interpolasi, di sini di sini kan nilai wajarnya itu kan masih di atas market value ya. Nah, jadi misi kita di sini adalah kita mau bikin nilai wajar ini lebih rendah dari market value-nya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita naikin return-nya. Kalau kita naikin return-nya, otomatis nanti nilai wajarnya bakal berkurang. Begitupun sebaliknya, teman-teman. Kalau kita turunin, nanti nilai wajarnya bakal naik. Nah, kita coba ya. Misal kita turunin deh. Kita turunin jadi 3%. Nah, dia naik kan? Jadi 1,8. Tapi kan kita mau bikin sampai dia turun. Sampai di bawah market value. Berarti dari awal itu 5%. Kita mau naikin nih return-nya. Berarti, oh ya, kalau di lab ya, teman-teman, untuk naikinnya itu kalian per 2% ya. Per 2%, misalnya jadi 7%, 9%, 11%, 11%. Pokoknya per 2%. Kalau aku nggak salah, nanti kalian ujiannya itu nanti dimaksimalin batasnya itu sampai 6 ya, sampai 6% aja kenaikannya. Misalnya kayak 2%, 2%, 2%. Nah, udah, sampai situ aja. Pokoknya dia harus lebih rendah dari market value. Nah, sama kayak gini nih. Dia udah lebih rendah kan? Udah sampai 752 juta. Udah lebih rendah dari market value-nya. Nah, itu kalian boleh ambil. Pakai 11% nggak ada masalah. At least jangan sampai dia masih di atas market value. Oke? Tadi 5% ya. 5%. Kita coba lihat yang 7% dulu. Kita naikin 2%. Sampai 7% dulu. 7%, wah ternyata belum nih. Belum, dia masih di atas market value. Oke? Kita pakai yang 9%. Naikin 2%. Nah, kita lihat di sini dia udah di bawah market value ya. Udah di bawah 1M. Udah sampai 907 juta. Kalian mau pakai yang 9%? Oke. Mau pakai yang 11% juga oke. Jadi jangan sampai pakai yang 7%. Kalau kalian pakai 7%, udah salah. Kalian pakai 9%, pakai 11%, itu masih dibenerin. Kayak gitu. Nah, ini rumusnya masih aku pakai yang tadi ya. Jadi tadi tinggal pindahin aja. Untuk dapetin BO-nya itu, BO kedua harus di bawah market value. Berarti kita pakai yang 9% ya. Pakai yang 9%. Berarti kita recap dulu. Berarti untuk B0 pertama yang ini, kita recap dulu. Lalu R1-nya tadi di atas 5%. Pindahin dulu 5%. Lalu B02 berarti yang terbaru ya. Yang udah kita hitung. Pakai yang 9%, tinggal pindahin. R-nya juga pakai yang baru. 9% ya. 9%. Nah, sekarang kita tinggal hitung yang namanya yield to maturity-nya. Rumusnya R1 tambah dalam kurung B01 kalian kurangin dengan market value-nya. Kalian bagi dengan B01 lagi, nanti kalian kurangin dengan B02, kalian kalikan dengan R2 kurang R1. Nah, data-data udah ada semua nih. MV-nya juga udah di atas 1M ya. Nah, kita tinggal masukin aja ke dalam rumus. Tinggal masukin aja ke dalam rumus. Di sini, berarti R1 5%. Oke. B01-nya pakai yang 1M sekian. Kurangin dengan market value-nya. Market value-nya berarti yang 1M ya. Yang 1M. Lalu bagi dengan B01 masih yang 1M sekian, kurangin dengan B02-nya 907 juta sekian ya. Lalu kalian kalikan dengan R2 kurangi R1. 9% kurangin 5%. Nah, kalian hitung dulu nih yang dalam kurung nih. Hitung dulu, nanti baru kalian tambahin yang 5%. Nah, di sini aku udah hitung. Nanti kalian bakal dapat angkanya itu 8,26%. Sebenarnya nanti kalian pakai kalkulator, itu kan pasti ya ada sedikit masalah di pembulatan ya. Yang bikin nanti hasil akhirnya beda-beda dikit. Nah, untuk yang soal 2 juga udah sampai sini aja teman-teman.